Semangat pagi, semangat Indonesia untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Sir Jimmy. Kali ini bab ketiga, sub bab yang keempat, atau kalau di buku itu sub bab yang D. Kali ini kita membahas tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Di buku kita terdapat dari halaman 80 sampai dengan halaman 82. Seperti Sir Jimmy katakan selalu untuk kita bersama, hormatilah buku, sayangilah buku, sebagaimana kita menghormati serta menyayangi orang-orang di sekitar kita. Apakah itu partisipasi politik? Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan politik. Partisipasi politik ini dapat dilakukan oleh setiap warga negara, termasuk oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk terutama para generasi muda Indonesia. Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Komunitas masyarakat bisa disebut masyarakat politik jika telah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di buku kita itu ada 15 ciri-ciri. Beberapa diantaranya adalah patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. Kemudian mempunyai wawasan kebangsaan, sikap serta perilaku yang mencerminkan rasa cinta tanah air terhadap Indonesia Ibu Pertiwi. Kemudian bertanggung jawab terhadap perkembangan bangsa dan negaranya. Berikutnya lagi, menyadari pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan, dan keutuhan negara, memahami, menyadari, serta melaksanakan sikap serta perilaku yang sesuai hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara. Kemudian, mempunyai tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Tujuan tertentu ini sekali lagi kepentingannya bagi seluruh masyarakat Indonesia di berbagai wilayah di setiap provinsi di Indonesia tercinta tanah air kita semua. Tanah air Indonesia Ibu Pertiwi. Contoh partisipasi serta perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Contohnya diantaranya, yang pertama di lingkungan sekolah. Di situ ada gambar pemilihan ketua kelas. Biasanya setiap tahun ajaran baru, di awal tahun ajaran baru, di setiap kelas ada pemilihan ketua kelas dan juga struktur kelas lainnya, seperti wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan lain sebagainya. Kemudian juga terdapat pemilihan ketua organisasi ekstrakurikuler. Kemudian contoh berikutnya, pemilihan ketua OSIS dan pelantikan pengurus OSIS. Di slide berikutnya ini, Sir Jimmy ambil dari pada momen peristiwa ketika Trias Tandrian, Ketua OSIS 2017-2018, menyerahkan kepengurusan OSIS kepada Ketua OSIS yang baru saat itu, 2018-2019, yaitu Yosef Felix Marpaung. Inilah contoh gambar peristiwa momen bersejarah dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan
OSIS dalam hal ini di sekolah kita yaitu OSIS SMA Dharmayuda Pekanbaru. Kemudian contoh berikutnya masih di lingkungan sekolah. Ini merupakan forum diskusi yang diselenggarakan oleh sekolah. Ini momen ketika peringatan Hari Kartini pada bulan April 2016. Di sini contohnya ketika itu sekolah SMA Dharmayuda mengundang beberapa pekerja perempuan dari berbagai profesi. Di sini ada contoh yang pertama itu seorang ibu yang bekerja di salah satu perusahaan multinasional. Berikutnya lagi contoh yang kedua, seorang ibu yang bekerja sebagai driver di salah satu maskapai taksi di Kota Pekanbaru. Di sini contoh berikutnya juga, gambar ini merupakan karya dari kakak kelas kita dari angkatan 5 yaitu Timothy Tanujaya. Slide berikutnya merupakan gambar yang diambil oleh kakak kelas kita Junita Tenggana dari angkatan 5 SMA Dharmayuda. Di gambar berikutnya ini, contoh yang ketiga ini yaitu dari Korps Wanita Angkatan Darat, disingkat KOWAT, yang mana di sini beliau dari berbagai latar belakang profesi ini memberikan pengalamannya dengan semangat Kartini untuk para siswa-siswi peserta didik SMA Dharmayuda. Ketika itu yang menjadi pembawa acaranya itu adalah dari kakak kelas kita angkatan 5 yaitu Selin Tangnangdes Wijaya beserta Wilson Wijaya. Beliau berdua dari angkatan 5 SMA Dharmayuda. Kemudian di slide ini ada kakak kelas kita juga yaitu dari angkatan 3 namanya Andi Maitri Hartanto. Semoga kita dapat mengambil semangat dari berbagai forum diskusi yang diselenggarakan di sekolah untuk Indonesia tercinta. Kemudian contoh yang berikutnya di lingkungan masyarakat. Contohnya pemilihan ketua RT dan ketua RW. Kemudian pemilihan kepala desa disingkat Pilkades dan juga ketua ormas masyarakat, organisasi masyarakat dan lainnya. Masih di lingkungan masyarakat, contohnya di gambar ini, di slide ini adalah forum warga serta pembuatan peraturan berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat. Contoh berikutnya, ini tentang di dalam lingkungan negara. Contohnya adalah pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Contoh berikutnya, pemilihan kepala daerah disingkat pilkada secara langsung. Contoh yang terakhir adalah aksi demonstrasi atau bahasa lainnya adalah aksi unjuk rasa yang tertib, damai, dan santun. Partisipasi aktif ini segalanya dilakukan, dikerjakan, dilaksanakan, dihayati untuk kepentingan Indonesia Raya. Itulah mengapa dalam slide terakhir ini Sergi berikan peta merah putih agar kita semua
termasuk generasi muda Indonesia, selalu berpartisipasi aktif untuk Indonesia Raya tercinta. Setelah ini, ada tugas seperti biasa, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan penuh keseriusan untuk Indonesia Raya tercinta agar hasilnya optimal. Sir Jimmy ucapkan terima kasih telah memperhatikan materi ini dengan sangat baik dan sungguh-sungguh serta serius. Seperti biasa, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya dan salam merdeka. Terima kasih, salam merdeka. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.